Oke, kita lanjutkan ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Jadi sudah banyak yang dicoba, sudah banyak yang dipelajari, lumayan lah ya. Oke, untuk sebelum masuk ke materi ya akan saya sedikit beri peringatan lah ya untuk yang ini sudah pertemuan kelima. Jadi jika yang mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas melalui Classroom, yang mengumpulkan tugas melalui Classroom, saya harapkan sudah mematuhi ketentuannya ya. Jadi sudah mematuhi ketentuan dari persyaratan atau ketentuan yang sudah dituliskan di sana itu. Jadi jika yang sudah menyalahi ketentuan atau salah mengirim ataupun salah nama dan sebagainya, jadi nanti tidak akan ada peringatan lagi ya. Jadi tidak akan ada peringatan lagi, langsung ke pengurangan nilai ya. Jadi yang tidak sesuai ketentuan pengirimannya maka tidak akan ada lagi peringatan. Jadi seterusnya langsung pokoknya kalau salah langsung dikurangi nilainya karena sudah pertemuan yang kelima ya. Jadi tidak ada lagi yang salah dalam mengirimkan tugasnya ya. Bukan kontennya tapi caranya ya. Nah, jadi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan silakan dipatuhi. Kalau tidak sesuai ketentuan berarti kurang teliti ya, dianggapnya kurang teliti, jadi akan ada pengurangan nilai. Oke. Terus berikutnya juga yang sering dilupakan adalah jika sudah melakukan attachment pada saat kirim tugas, jangan lupa untuk klik submit atau turn in ya. Klik turn in-nya atau klik submit-nya, tombolnya harus diklik ya, karena walaupun sudah mengirimkan tugas, sudah mengupload attachment-nya tapi belum klik turn in, belum submit, nah itu tidak dianggap mengirimkan tugas ya. Saya pun tidak bisa menilainya ya. Jadi walaupun sudah ada attachment harus diklik turn in-nya atau submit-nya, kalau tidak bisa dinilai karena memang dianggap belum mengumpulkan tugas ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuannya ya, namanya, lalu harus jangan lupa klik submit atau turn in ya. Kalau tidak ada klik, nah ini berarti tidak mengumpulkan walaupun sudah upload attachmentnya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya jangan lagi ada kesalahan. Nah, ya kalau isi tugasnya boleh macam-macam, terserah kalian ya. Yang penting ketentuan pengirimannya yang harus sesuai dengan aturan yang dituliskan. Oke, itu saja untuk pengantarnya. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu namanya CSS ya. Nah, kita akan buka sedikit web 3 school ya. Jadi kita akan buka sedikit web 3 school untuk sedikit memberikan pengantar tentang CSS. Sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Apa itu CSS? Nah, di sini sudah diterangkan kepanjangannya ya. CSS itu singkatan CSS. Nah, kepanjangannya adalah ini, Cascading Style Sheet ya. Apa bahasa Indonesianya? Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa itu kalau diterjemahkan? Ini untuk Ya, apa? Apa banyak ya nggak apa, bukan definisi ya. Definisi bisa panjang. Ini mah kalau kita terjemah per kata. Nah, kalau sheet apa sheet? Apa sheet? lembar Lembar kertas. ya, lembar. Kalau style Ya, Pak. gaya Gaya. ya. Kalau apa style gaya. Kalau cascading Tersusun. ya tersusun bertingkat Bertingkat. ya,
bersusun bertingkat ya, betul ya. Jadi itu ya lembaran style ini mungkin bukan lebih ke gaya ya, ke apa ya tampilan ya. Nah, jadi tampilan untuk mengatur tampilan. Jadi style ini penampilan lah ya, lebih ke penampilan ya. Kalau gaya kayaknya nggak masuk di sini ya. Penampilan dari sebuah, kalau di sini karena berhubungan dengan web, maka penampilan sebuah halaman web. Nah, cascading bertingkat atau bersusun ya. Nah, jadi kenapa dibuat seperti itu? Kenapa pengertiannya seperti ini? Itu. Nah, nanti kita akan bahas kenapa seperti itu ya. Ini cukup tahu aja lah ini dulu panjangannya ya. Kenapa dia kepanjangannya seperti itu? Maka dia kita bahas ada penjelasannya di yang akan ke depan ya. Nah, sebentar lagi juga akan ada penjelasannya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, apa definisinya? Nah, definisinya adalah CSS ini sebetulnya tadi karena dia adalah sebuah lembaran, ya, bisa lembaran baru, bisa lembaran disisipkan di filenya, itu untuk mengatur tampilan sebuah halaman web. Ya, jadi ini fungsinya mengatur ulang ya, sebetulnya kategorinya mengatur ulang tampilan sebuah halaman web. Kenapa mengatur ulang? Sebenarnya ya, pada saat kita mengetikkan HTML tanpa CSS ya, tanpa CSS, tanpa atribut yang lain, warna apa yang muncul di HTML kalau nggak ada CSS-nya? Putih, Pak. Warna hurufnya apa? Hitam, Pak. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebetulnya sudah ada namanya default. HTML itu punya tampilan default. Ya. HTML punya tampilan default. Ya tadi warna hurufnya putih, warna hurufnya hitam, backgroundnya putih, terus marginnya sekian, terus tipe hurufnya juga gitu-gitu aja gitu ya. Kalau nggak diubah ya hurufnya seperti itu ya, seperti mirip Times New Roman tapi bukan itu ya. Roman aja kayak hurufnya mungkin tipenya tipe Roman aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi hurufnya tidak berubah. Nah, itulah namanya default HTML ya. Backgroundnya putih, warna hurufnya hitam, tipe hurufnya seperti itu. Nah, terus ukuran hurufnya seperti itu. Paragraf sekian pixel, terus H1 berapa, H2 sampai H6. Nah, itu sudah ada default. Nah, dengan CSS kita mengatur ulang si tampilannya berdasarkan kemauan kita. Jadi sesuai dengan gaya masing-masing. Nah, jadi kita bisa ngatur ulang untuk tampilan dari halaman web. Nah, contoh ini di bawah ada ya. Ini HTML-nya seperti ini. Nah, ini HTML nih ya, HTML tanpa CSS. Ini H1 seperti ini paragraf, ini ULLI dan sebagainya ya. Jadi ini contoh HTML tanpa CSS ya, seperti ini. Tapi jika sudah diberi CSS, maka dia akan berubah ya. Walaupun filenya sama, ini bisa berubah ya dengan CSS ya. Nah, ini style 1, ini style 2, ini style 3, style 4. Nah, ini file HTML-nya sama tapi dengan CSS yang berbeda sehingga tampilannya jadi berbeda ya. Nah, itu jadi lebih memudahkan ya. Jadi tampilannya bisa bermacam-macam tapi dengan satu file HTML yang sama. Jadi tag HTML-nya sama ini. Hanya CSS yang berbeda sehingga tampilannya berbeda. Style 1, style 2, style 3, style 4. Nah, ini contoh. Nah, sekarang bisa kita tampilkan yang no style. Jadi ini HTML tanpa CSS. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, ini masih banyak yang datang aja ya. 41. Oke. Oke, lanjutkan kita masuk ke bagaimana sintak CSS ya. Jadi kita bisa buka masing-masingnya, bisa dibuka masing-masing di rumah. File ini, web 3 School tentang CSS ya, bisa dibuka masing-masing. Nah, setelah kita tahu definisinya, tahu fungsinya, nah kita masuk ke sintaksnya ya. Nah, kita masuk ke sintaks dari CSS. Nah, di halaman sini ada menu sintaks ya. Nah, sintaks CSS ini terdiri dari beberapa tanda ya. Yang pertama itu selektor, yang kedua deklarasinya ya. Ini color, ini properti, ini adalah
property, color property, sedangkan blue adalah value-nya. Jika lebih dari satu deklarasi maka ada titik komanya ya. Jika lebih dari satu deklarasi maka ada titik komanya. Lalu diapit oleh kurung kurawal ya. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Jadi diapit oleh kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah contoh sintak CSS. Apa itu selektor? Nah, nanti kita akan bahas di menu berikutnya ya. Jadi sintaknya seperti ini selektornya, ini contohnya H1, lalu deklarasinya diapit oleh kurung kurawal, buka dan tutup. Lalu propertinya adalah properti CSS, ini banyak bisa dibaca sendiri nanti. Ada color, ada font size, ada background color, ada background image, ada lagi ada text size font size ya, terus ada font weight, border dan sebagainya ya, banyak. Itu bisa dicoba sendiri ya, tapi intinya dari nanti yang akan saya jelaskan adalah menjelaskan bagaimana cara kerjanya ya. Jadi kalau yang di bawah ini menu-menunya dicoba semua itu bisa ya. Jadi menu-menu yang ada di W3 School ini bisa dicoba semua ya. Bisa dicoba langsung ya. Nah, intinya nanti tapi ada yang di sini yang tidak dijelaskan ya. Di sini ada yang tidak dijelaskan oleh W3 School ini cara kerja yang yang berlaku ya. Jadi cara kerja yang berlaku mungkin kurang dijelaskan di sini. Jadi nanti di sini kita akan bahas cara kerjanya, lebih ke cara kerjanya ya. Jadi ya hal-hal yang perlu diingat ya. Tadi yang perlu diingat pertama fungsinya apa? Itu untuk mengatur style atau tampilan. Lalu sintaksnya jangan lupa seperti ini, ada kurung kurawalnya, ada properti, ada value-nya, ada selektornya. Nah, berikutnya apa itu selektor? Nah, selektor itu kalau kita bahasa Indonesia kan dengan bebas itu seperti target ya. Target dari CSS-nya. Misalnya tadi H1. Nah, H1 targetnya. Nah, di sini contoh P ya. Kelihatan P di sini ya. Paragraf. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, artinya kalau ada menu tulis sintaks seperti ini, CSS seperti ini ya. Artinya targetnya adalah P. Jadi semua elemen tag P, tag paragraf, tag P ini harus mengikuti aturan yang ini. Jadi nanti kalau targetnya apa? P. Nah, maka targetnya ada semua paragraf, semua tag P. Nah, ini namanya kalau dituliskan ya mungkin sini tidak ditulis ya. Ini namanya adalah HTML tag HTML selektor ya. Selektor itu nanti ada macam-macam. Nah, ini namanya tag HTML langsung P. Tadi apa yang contohnya di atas H1. Jadi target dari CSS ini namanya selektor ya. Target yang akan diubah penampilannya ya. Target dari tag HTML yang akan diubah penampilannya. Nah, contoh yang di sini P ini artinya dia targetnya adalah tag HTML P ya. Tag HTML P target ya. Nanti jika kita aplikasikan sintak ini maka semua P itu hurufnya ke tengah, warnanya merah ya. Jadi nanti jika kita praktekkan yang ini semua P itu akan ke tengah hurufnya, lalu warnanya merah. Ya. Oke. Nah, ini tag langsung ya, P langsung seperti tadi H1 ya, yang sini yang dicontohkan di sintaks. Ini H1 sama ya, ini tagnya langsung H1. Jadi artinya selektornya adalah tag HTML. Jadi selektornya tag HTML. Nah, selektor yang berikutnya ada yang bawahnya nih, pakai ID. Nah, gimana cara kerjanya pakai ID? Ya, kalau tag HTML langsung dia nggak ada embel-embelnya ya. P langsung, kalau A langsung, kalau H1 apalagi terus A maka dia A, ULLI nggak ada namanya. Nah, sekarang ada CSS selektor namanya ID, pakai ID. Nah, pakai ID itu di tag HTML-nya ditambahkan atribut ID ya. Jadi di halaman HTML tambahkan atribut ID. Kita lihat contohnya ya di sini. Nah, ini contohnya ini. Jadi tag P dikasih atribut ID. Maka targetnya adalah, kalau tadi targetnya yang ini adalah targetnya P saja. Ya, ini bacanya seperti itu. Targetnya adalah P. Kalau ini targetnya adalah ID. Maka kita lihat di contohnya, maka dia akan mencari targetnya adalah tag HTML yang mengandung ID
para satu. Tag HTML yang mempunyai ID para satu. Di sini adalah yang mempunyai para satu apa? P ini ya, P hello world. P hello world mempunyai ID para satu. Sedangkan P yang berikutnya apa? Tidak punya style. Sehingga yang berubah merah adalah yang hello world. Kenapa berubah hello world? Karena dia punya ID para satu. Para satu. Ya, targetnya adalah para satu. Nah, lambang ID pakai apa? Pakai apa nih? Pakai pagar. 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 Nah, ya. Hashtag. Jadi ID kalau pas selektornya ID pakai pagar. Ya. Sektornya ID pakai pagar. Pagar. Ya, pakai pagar. Jadi cara bacanya adalah target. Ya. Tadi contoh yang pertama P ini, yang P ini targetnya adalah P. Maka semua P ini ya. Ini semua P nggak terkecuali, maka seperti ini. Tapi kalau sudah pakai ID, maka hanya tertentu saja. Hanya tag HTML tertentu yang punya ID para satu. Ya, kita coba ya di sini, ini bisa kita coba di sini. Kita live coding di W3 School-nya. Nah, kita H1. Ya, H1 kita beri dia nama misalnya PWD. Oke. Kita run. PWD ini hitam. Nah, kalau mau kita setting dia supaya berwarna hijau, kita bisa berikan CSS seperti ini. Ya. H1 color green. Ini bisa dicoba ya di tempat masing-masing. Kita run. Nah, PWD-nya jadi hijau. Ya. Kenapa jadi hijau? Karena dia sudah diatur di H1. Wah, seperti ini. Nah, ini contoh penggunaan selektor ya, target ya. Targetnya apa? H1. Targetnya apa? Oh, ID para satu, ID para satu. Nah. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti bagaimana trik-triknya kita akan jelaskan di contoh-contoh berikutnya. Jadi itu cara baca targetnya ya. Targetnya apa? Tag HTML kah? Ini tag HTML ataukah ID? Tag HTML yang memiliki ID tertentu. Nah, ini yang selektor ID. Nah, berikutnya ada selektor yang berikutnya, class. Nah, class. Class selektor. Kalau ID pakai pagar, kalau class pakai titik. Nah, ya. Jadi kalau ID itu pakai pagar, kalau kelas pakai titik, targetnya pakai titik. Oke, kita coba di bawahnya ya. Nah, bagaimana kalau kita buat sebuah tag baru ya, misalnya P juga, kita kasih kelas. Apa tadi contohnya? Kelasnya kuning. Nah, kita contoh kasih dia kelas namanya kuning. Ya, ini atribut dari P, kelas kuning. Ini warna kuning misalnya. Ya, kita run. Apakah warna kuning? Belum. Ya, kenapa belum warna kuning? Kenapa belum warna kuning? CSS-nya Pak, belum dibuat CSS-nya. CSS-nya belum dibuat ya. Nah, kita buat. Karena dia kelas, maka tandanya adalah titik. Maka namanya titik kuning ya. Nah, seperti ini. Ya, ya. Karena dia adalah kelas, maka pakai tandanya titik ya. Nah, ini kita biar rapi. Kuning. Nah, kita kasih warna dia, color yellow. Ya, kita bisa run. Nah, si paragraf itu sekarang berwarna kuning. Oke. Nah, itulah baca targetnya ya. Jadi selektornya adalah target yang akan diatur CSS-nya ya. Ada pakai HTML langsung seperti ini, H1, ini HTML langsung ini ya. Tag HTML-nya langsung dipanggil. Ada yang pakai ID seperti ini, para satu, ID pagar para satu. Berarti dia hanya mengatur tag HTML yang memiliki ID para satu. Nah, sama nih, ini kelas kuning, berarti dia mengatur tag HTML yang memiliki kelas kuning. Nah, seperti itu ya. Jadi itu selektor yang ada di CSS. Nah, ini yang utama ya, selektor utama ya. 3. Ya, selektor utama itu ada 3.
ada tag HTML langsung, ini H1 contoh tag HTML langsung. Ada menggunakan ID, ini para satu ini ID. Ada menggunakan kelas titik kuning, ini kelas kuning berarti ya. Jadi ingat aja, kalau ada titiknya berarti kelas, kalau ada pagar berarti ID ya. Jangan lupa ya. ID. Ya, jadi kalau kelas itu titik, kalau ID itu Titik. pagar. Oke, Agar. itu sudah yang utama ya. Ingat tiga ya. Jadi diingat-ingat sebenarnya selektor utama itu hanya tiga. Nah, udah tag HTML langsung, ada kelas, ada ID ya. Ada tiga tag. Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya, selektor yang berikutnya adalah yang universal ya. Universal. Universal ada gabungan. Nah, ini ada yang gabungan ya. Nah, contoh gabungan seperti ini ya. P titik center berarti tag P plus kelas center. Nanti kita akan demokan ini di contoh berikutnya. Lalu ini ada contoh yang universal pakai bintang. Nah, ini pakai bintang nih. Artinya semuanya tag HTML nih. Jadi kalau pakai bintang seperti ini, maka semua tag HTML itu akan mengikuti aturan yang ini, aturan CSS yang ini. Maka semua teksnya center warnanya biru. Ya, kenapa? Karena bintang. Mau apapun itu. Mau body, mau H1, H2, H3, paragraf, link, A, ULLI dan sebagainya, maka ini dia pakai bintang. Nah, ini semuanya nih. Margin, padding itu berarti ikut semuanya pakai bintang ini. Arti semua tag HTML ngikut aturan bintang ini ya. Nah, ini artinya semua tag HTML ikut aturan yang ini. Itu kalau yang bintang ya. Oke, terus grup. Nah, grup ini kalau ada sama ya. Contoh grup ini kalau ada yang sama aturannya CSS sama. Nih kita contoh di sini ya. H1 warna merah. Terus center. H2 warna merah, center. P warna merah, center. Ini kan boros ya. Boros baris. Nah, bisa kita gabungkan menjadi seperti ini, pakai koma ya. Jadi kalau ada gabungan beberapa tag HTML atau kelas atau ID yang sama CSS-nya, kita bisa gabungkan dengan koma. H1, H2, P, lalu CSS-nya apa. Ya, seperti itu ya. Ini untuk efisiensi ya. Ini benar juga ini ya. Ini nggak salah. Hanya kurang efisien. Boros baris. Nah, ini cara yang hematnya. Digabungkan karena sama. H1, H2, P, nah, dan seterusnya. Nah, itulah selektor ya. Sampai selektor. Ada yang ditanyakan? Pak, mau tanya Pak, Ya, izin boleh. bertanya. Jika sumpamanya selektor bintang itu kan universal ya Pak ya. Umpamanya di selektor universal itu kita menentukan bahwasanya font size 16 umpamanya. Lalu pada selektor berikutnya umpamanya selektor P kita ubah font size-nya jadi 12. Itu bakal berubah nggak Pak? Nah, itulah yang akan dibahas namanya cascading-nya ya. Nah, jadi bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi apa kenapa namanya cascading? Nah, ada bertingkat bersusun. Nah, nanti bagaimana alur logikanya? Jadi ada alur logikanya nanti ya. Siapa yang duluan? Ataukah yang duluan itu yang diutamakan atau yang punya kekuatan lebih? Ada selektor ya. Namanya ada selektor yang punya kekuatan lebih dari selektor yang lain. Jadi bisa mengalahkan. Jadi ada selektor yang kuat posisinya. Jadi bisa mengalahkan selektor yang lain. Nah, nanti kita akan bahas nanti ya. Tenang aja ya. Insya Allah nanti sebentar lagi juga kita bahas itu ya. Jadi bagus pertanyaannya ya. Jadi memang seperti itu. Kenapa namanya cascading? Itulah tadi kenapa di awal kita bahas tentang cascading. Itu ada namanya tingkatan ya. Ada tingkatan-tingkatan dalam selektor. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, sebentar lagi kita akan bahas itu ya. Tenang aja ya. Nah, ini pengenalan selektor ya. Dari selektornya aja dulu. Ya. Ada pertanyaan lain dari selektor? Jadi selektor utamanya ada tiga sebetulnya ya, hanya tiga. Tag HTML langsung, ID atau kelas. Yang lainnya itu hanya gabungan ya, gabungan antara tag HTML dan kelas, gabungan antara ID ataupun gabungan antara HTML, grouping di grup ke dalam satu CSS seperti yang tadi H1 ini ya. Nah, ini kan groupingnya namanya. Ini grouping dan di atas tadi universal ya. Nah, jadi ini tambahan saja. Utamanya hanya tiga ya. Tag HTML langsung, ID atau
class. Ya. Oke, cukup? Ada lagi? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini untuk selektor, ini pengenalan dulu. Nanti bagaimana cara kerja selektor lebih lanjut kita akan bahas di contoh-contoh berikutnya ya. Oke, nah berikutnya yang penting juga adalah pengenalan how to. How to ini artinya bagaimana kita menuliskan CSS, insert CSS. Bagaimana? Nah, ini ada 3 nih ya. Ada 3 cara ya. Jadi ada 3 cara, ada eksternal, ada internal, ada inline. Ya. Apa itu yang eksternal? Eksternal file CSS-nya terpisah dari file HTML-nya. Contohnya yang ini. Jadi kita buat sebuah file HTML, ini HTML baru ya, isinya cuma paragraf dan H1. Lalu kita ingin menambahkan CSS, maka CSS-nya ini disimpan di luar filenya dalam bentuk href ya. Link ini disintak CSS-nya di dalam tag head. Lalu ada perintah tujuannya apa? Ini hrefnya ini my style CSS. Ini file ya, file CSS. Nanti kita akan coba buat file CSS. Nah, ini artinya kalau nemu perintah seperti ini artinya eksternal CSS. Berarti file CSS-nya ditulis di luar file HTML ya. Jadi file CSS ditulis di luar HTML atau terpisah dari file HTML namanya eksternal CSS. Di luar ya, eksternal namanya di luar ya. Ini perintahnya. Jadi kalau ketemu seperti ini ya, nanti banyak kalian di source code di web ya. Nah, ini ada link rel style sheet, terus ada hrefnya. Nah, ini berarti eksternal CSS. Oke, berikutnya internal CSS ya. Ini contoh style CSS ya, sama sintaknya ya. Sintaknya sama. Nah, yang berikutnya adalah internal CSS. Internal CSS adalah CSS yang ditulis di dalam file HTML tersebut. Nah, ya seperti yang sudah kita demokan tadi, itu namanya internal CSS. Jadi yang seperti ini internal CSS. Karena dia ditulis di dalam file HTML-nya, diapit oleh tag style. Ya, diapit oleh ini, tag style, buka style, tutup style, lalu ini CSS-nya. Nah, ini namanya internal CSS. CSS yang ditulis di dalam file HTML tersebut. Ya. Sintaknya sama ya, sintaknya sama semua ya. Nah, yang berikutnya adalah inline CSS. Nah, ini yang sering juga ditemukan di contoh-contoh halaman web. Jadi, dia menuliskan CSS di dalam tag HTML ya. Kalau internal di file HTML-nya, kalau inline itu di dalam tag HTML dengan atribut style. Nah, ini atribut style ya. Nah, ini adalah contoh apa? Inline CSS ya. Contoh inline CSS ya. Inline CSS, kita lihat style, ini apa, atribut style. Lalu ini perintah CSS. Sintak CSS sama ya. Ya, hanya karena dia langsung, dia tidak punya selektor ya. Karena dia inline, jadi nggak pakai selektor, langsung aja tulis atribut sama value-nya ya. Jadi tulis property sama value-nya ditulis langsung di sini tanpa menyebutkan selektornya, karena dia otomatis langsung targetnya adalah di sini ya. Otomatis targetnya adalah di sini. Karena apa? Karena dia inline di dalam tag HTML itu sendiri ya. Jadi inline di dalam tag HTML, kalau internal itu di dalam file HTML dalam tag style ya, dalam tag style ini internal CSS, kalau external CSS di luar HTML-nya dalam bentuk link rel style sheet href ini. Nah, ini berarti kalau kita menemukan sintak seperti ini, maka dia adalah external CSS. Sintaknya sama seperti ini ya. Sintaknya sama seperti ini, internal maupun eksternal CSS-nya sintaknya sama. Ya. Nah, yang membedakan kalau di inline tidak pakai selektor, karena selektornya sudah pasti ya. Sudah pasti di sini karena dia inline, disisipkan di file HTML-nya dalam bentuk atribut style. Ya, ini adalah inline CSS. Ya. Ada 3 ya. Nah, terkadang satu file halaman bisa multiple CSS. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi lengkap nih ya. Dia ada eksternalnya, ada internalnya. Atau ditambahkan lagi, ini pakai yang internal, ada juga yang eksternal. Ya. Oke, itu tentang penempatan CSS. Ada eksternal, ada internal, ada inline ya. Semuanya sering dicoba praktekkan ya.
Oke, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut tentang ini, tentang insert CSS. Ada Pak. Ya, Kalau yang CSS eksternal itu Pak, jadi kita bikin lagi teksnya lagi di luar CSS betul. HTML itu ya Pak. Hmm, Nah itu formatnya .html atau .css ya, Pak nantinya .css ya. kalau di save. Nah, filenya Oh namanya .css. Oh iya ya. .css-nya ini ya, di sini nih filenya kan ya. Nah, ini kan apa namanya? Ekstensinya CSS ya. Nah, jadi Oh iya .css iya ya. Pak. Jadi filenya namanya .css. Kalau HTML .html, nah, ini file CSS ya. Betul ya. Jadi, Oke. nah isinya seperti apa ya? Ini seperti ini isinya. Nah, ini isinya mystyle.css. Nah, ini isinya seperti ini. Ini selektornya, ini propertinya, ini value-nya. Ini selektornya H1, color ini propertinya, value navy ya. Dan seterusnya ya. Oh iya Pak. Oke. Makasih Pak. Ada lagi? Izin bertanya Pak, Oh ya, boleh. eh, bisa nggak Pak kalau seumpamanya file yang untuk eksternal CSS itu Mm-mm. file itu disimpan di folder yang berbeda? Ya, bisa sama seperti kemarin yang gambar ya. Ya. Jadi kita bisa simpan di folder yang berbeda ya. Bisa di folder dikumpulkan. Oh, CSS-nya banyak. Dikumpulkan dalam satu folder namanya folder CSS. Nah, memanggilnya panggil nama foldernya di sini nanti ya. Panggil nama foldernya. Jadi sebelum file CSS di sini dipanggil nama foldernya pakai slash ya, pakai garis miring ya. Pakai garis miring misalnya foldernya apa? Folder CSS garis miring my style CSS ya. Bisa ya. Seperti gambar yang dulu ya, gambar tag IMG kan bisa dipanggil di folder luar folder HTML-nya ya. Asal namanya istilahnya path-nya atau URL-nya benar ya. Seperti itu. Nah, yang sering lupa adalah biasanya yang sering dilupakan adalah kadang-kadang gambarnya juga bisa disimpan di folder yang berbeda untuk CSS. Misalnya CSS ada background image kan ya. Nah, itu juga gambarnya bisa disimpan di folder yang berbeda khusus untuk gambar-gambar CSS. Dibedakan dengan gambar-gambar konten ya. Gambar konten misalnya gambar berita, tapi untuk background itu gambar CSS. Itu bisa di folder dalam berbeda juga ya. Gambar khusus gambar konten, ada gambar CSS dipisahkan, nah itu juga bisa ya. Bisa dipisah-pisah asal dari apa foldernya benar, cara menulis foldernya, lalu memanggilnya juga benar ya. Seperti itu. Ada lagi? Oke, nah ini ada yang unik di bawah sini ya. Namanya tadi kita berbicara tentang cascadingnya. Nah, mana yang paling eh, tinggi prioritasnya? Nah, ini kan ya, the highest priority. Maka yang paling kuat pengaruhnya ya, ini inline CSS ya. Jadi inline CSS ini walaupun nanti kita contoh tadi di sini ada ini ya, sudah ada tulis misalnya yang ini ya, kelas kuning ya. Kalau kita kasih inline CSS style warna baru, misalnya apa ya? Warnanya udah yang belum ada, biru. Ya. Dia sudah punya kelas kuning, warnanya kuning. Nah, terus kita kasih inline CSS warnanya biru. Nah, kita run. Nah, jadi biru ya. Kenapa? Kalah ya. Jadi yang si kelas kuning itu kalah dengan inline CSS. Ya, itulah fungsi dari cascading tadi ya. Nah, jadi bertingkat. Mana ada tingkat-tingkatan, ada yang paling kuat. Nah, highest priority, maka yang paling kuat adalah inline CSS. Jadi dia bisa menimpa ya, mengoverride aturan CSS yang dibuat oleh eksternal maupun internal ya. Nah, ini yang paling kuat nih inline. Nah, ini kita contohnya tadi ya. Jadi kita punya kelas kuning. Kelas kuning warnanya kuning, tapi kita tambah lagi dengan inline CSS style color blue. Ternyata warnanya di biru, kuningnya kalah. Ya, ini bohong banget ya. Ini warna kuning padahal biru ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ya paling kuat prioritasnya adalah inline CSS. Nah, berikutnya adalah eksternal dan internal CSS ya, yang ditulis di dalam head ya. Jadi untuk menuliskan CSS itu sebenarnya bisa di luar head, tapi kalau di luar head dia tidak kuat ya. Paling kuat posisinya dalam head section. Jadi nulisnya di dalam head ini, tag head ya, dalam tag head. Nah, ini nulis stylenya seperti ini. Nah, ini kuat, tapi kita bisa panggil di luar head, maka dia akan kalah dengan yang di dalam head
ya. Nah, ini eksternal dan internal itu dia posisi kedua. Nah, yang berikutnya adalah browser default ya. Nah, browser default ini tadi HTML tanpa CSS ya. HTML tanpa CSS. Nah, kalau kita buka browser yang lain, misalnya Safari ya, itu hurufnya beda dengan Chrome, huruf HTML-nya tanpa CSS ya. HTML tanpa CSS, maka jika kita buka browser-browser yang lain, misalnya atau lagi Opera Mini ataupun pakai UC browser, nah itu mereka punya default masing-masing untuk HTML-nya, warnanya, tipe hurufnya dan sebagainya. Nah, itu yang paling lemah ya. Jadi browser default bisa ditimpa atau dioperate dengan eksternal dan internal CSS. Lalu internal dan eksternal ini bisa ditimpa lagi atau dioverride menggunakan inline CSS ya. Nah, itu tingkatannya ya. Tingkatan dari CSS. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi, selektor tadi. Gimana kalau kita sudah setting global pakai bintang, tapi kita setting ulang di bawahnya? Nah, ini berlaku kalau tidak ada berkaitan dengan inline CSS, maka yang berlaku adalah urutan ya. Urutan dari CSS-nya. Di sini urutan dari CSS-nya. Siapa yang duluan itu siapa yang bukan duluan, siapa yang terakhir adalah yang mempengaruhi yang di atasnya. Ya, kita contoh ya. Ini H1 color green ya. H1 color green. Kita buat kelas bawahnya titik misalnya merah ya. Ya. Merah, kelas merah. Yang warna yang belum ada aja lah. Kelas abu. Ya. Lalu kita beri warna dia abu-abu. Gray. Kita tutup. Nah, karena abu ini dia posisinya paling bawah, maka jika ada sesuatu yang sudah kena duluan dengan yang lain di atasnya tapi ada abu, maka seharusnya dia akan berubah jadi abu-abu walaupun sudah menggunakan yang lain. Kita contoh yang kelas yang mana ya? Nah, yang ini yang green ini kita coba di sini tambahkan kelas abu. Kelas salah. Abu. Si H1 ini kelasnya abu. Apakah tag yang ini H1 color green dengan abu, kelas abu itu warna abu-abu akan berubah? Kita lihat. Nah, ya. Karena dia posisinya sejajar sama-sama dalam internal CSS. Nah, maka yang berlaku adalah yang terakhir. Nah, satu lagi ya. Jadi ini cara kerjanya. Jadi jangan sampai nanti kok punya saya tidak berubah warna kuning H1-nya. Ya, kenapa H1-nya jadi warna abu-abu? Karena H1 memiliki kelas abu, di mana kelas abu itu ditulis sebelum setelah atau terakhir H1. Nah, bagaimana kalau dipindah abunya di atas? Kita lihat. Ini kita uji coba. Apakah dia tetap abu-abu atau berubah jadi hijau? Nah, coba tebak. Apakah jadi hijau atau jadi abu-abu? Kalau pindah ke atas. Jadi apa? hijau kayaknya, Pak. Nah, hijau. Karena kan yang di bawahnya. Nah, kita lihat ya, kita tes ya. Nah, ya. Kita tes, kita run. Ya. Kenapa tetap jadi abu-abu? Nah, ini pertanyaan lagi nih, ya. Kenapa jadi abu-abu? Oh, mungkin karena kelasnya, Pak. Ya. Nah, ini satu lagi ya. Selain urutan, jadi pertama adalah bagaimana apa yang diambil oleh CSS, urutan. Yang terakhir adalah yang diambil. Nah, yang kedua berdasarkan tadi hierarki kelas ID dan tag HTML, ya. Ya, Iya, jadi yang kedua, jadi selain urutan, yang pertama urutan ya. Jadi kalau urutan itu yang duluan, berarti yang terakhir itu yang diambil. Seperti algoritma ya. Nah, yang kedua adalah ada juga tingkatan. Tag langsung, ini tag langsung kan ya. Tag langsung itu kalah dengan kelas. Tag langsung ini kalah dengan kelas, ya. Walaupun kelasnya dia di duluan, H1-nya belakangan, harusnya secara logika urutan H1 yang menang. Tapi karena dia hanya H1 tag HTML langsung, maka dia kalah dengan kelas. Harus ngalah dengan kelas dia ya. Jadi seperti itu ya. Harus ngalah dengan kelas karena dia tag langsung.
Memang seperti itu tingkatannya. Cascade-nya seperti itu, cascading-nya seperti itu. Nah, ini kelas abu ini kalah dengan ID ya. Nah, ini kita akan coba tes lagi ya. Benarkah dia kalah dengan ID? Kita tes lagi. Kita si H1 ini tambahkan dengan ID. Oh, ini hapus dulu ya. Ya, ID tidak boleh lebih dari satu ya. Jadi kalau kelas bisa macam-macam, kita buktikan di sini ya. Jadi si P yang kedua ini kita kasih kelas abu juga. Ya. Nah, kalau kelas boleh lebih dari satu ya. Dalam HTML kelas ini boleh lebih dari satu. Misalnya H1 sama P itu abu-abu ya. Nah, ini abu-abu. Nah, jadi tidak tengah dia. Nah, tapi kalau ID hanya boleh ada satu ID. Kita lihat, kita berikan ID di H1 kita beri kelas abu dan ID para satu ya. Jadi di H1 kita kasih kelas abu dan ID para satu. ID nggak boleh lebih dari satu ya. Jadi ID dalam satu file HTML nggak boleh lebih dari satu. Ya. Nah, kita tes. Apa yang terjadi? Warnanya apa? PWD nantinya? Red. Ya, harusnya red ya. Ah, betul ya. Merah. Ya, kenapa merah? Walaupun si para satu di duluan di atas ya. Walaupun para satu itu dia posisinya duluan, artinya kalau dia secara urutan dia akan ketimpa sama yang abu, tapi ternyata kalah juga si abunya. Kenapa? Karena dia adalah ID ya. ID akan menang dari kelas akan menang dari tag HTML langsung. Nah, ini harus diingat tuh ya. Jadi bukan hanya urutannya, tapi kelas ID dan tag HTML itu berpengaruh terhadap CSS-nya. Mana yang duluan, mana yang diprioritaskan. Kalau yang tadi internal eksternal, maka inline yang menang. Nah, kita ada buktikan lagi nih. Kita tambahkan inline di sini ya. Di PWD tambahkan inline. Menang mana nih ya? Inline sama ID ya. Kita kasih warna yang belum ada, apa ya? Brown ya. Coklat. Aduh, salah. Ya. Oke. Yes. Nggak usah di set ya, di running aja ini. Oke, jadi dalam H1 ini gabungan ya. Ada kelasnya, ada paranya, ada para satu, ada H1-nya. Jadi ini lengkapnya nih. Ada settingan H1 tag HTML, ada kelas abu, dia pakai juga abu, ada ID para satu, dia ada juga di para satu, ada inline CSS namanya color brown. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi warna coklat ya. Kenapa coklat? Karena dia inline CSS ya. Jadi inline CSS itu raja ya. Nah, jadi inline CSS adalah rajanya ya. Jadi dia akan menimpa semua CSS yang di atasnya ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa masih center? Ya karena dia masih para satu ya. Para satunya tidak tertimpa yang centernya, hanya yang color rednya saja. Jadi tidak menimpa semuanya ya, hanya menimpa yang sama propertinya ya. Sesama color, maka dia akan menimpa sesama color. Sesama line, maka dia akan menimpa sesama line. Ya, sesama line akan menimpa sesama line. Ya, kita contoh di sini tambahkan kita lebih dari satu. Text align sama dengan tik 2 ya. 2 right misalnya. Nah, jadi di PWD ini kita timpah yang ininya senternya menjadi kanan ya. Kita lihat. Sudah ada titik koma, sudah oke. Kita lihat kan. Nah, si PWD menjadi kanan karena sudah ditimpah oleh inline CSS yang ini. Yang para satunya sudah tidak berlaku lagi. Nah, itulah cara kerja CSS. Nah, ini yang sering dilupakan ya. Jadi, sudah nyoba-coba capek-capek mengetik panjang, kok tidak sesuai harapan, Pak? Nggak berubah warnanya, kok backgroundnya nggak berubah. Ternyata ada salah penempatan, ya. Salah prioritas, ya. Jadi tadi, prioritas pertama, kalau secara penempatan filenya ada 3, inline, eksternal, sama internal. Nah, itu yang menang adalah internal. Nah, kalau secara selektor, maka yang unggul adalah ID, ya. Selektor yang utama adalah ID unggulnya, ya. Selektor utama ID yang unggul, lalu kelas, baru tag HTML langsung. Tetapi ID pun kalah dengan inline CSS. Ya, seperti itu, ya. Nah, ini yang penting, ya. Kalau yang yang lain-lainnya di sini yang comment, color, background, border, itu dicoba sendiri pun bisa itu, ya. Nggak usah ada di sini, nggak
justru penjelasan itu yang nggak ada di sini ya. Mana yang menang selektornya gitu ya. Nah, nggak dijelaskan di situ ya. Selektor apa yang unggul? Nah, di situ tidak ada ya. Di situ hanya jelaskan hanya inline CSS itu unggul. Ya, betul ya. Inline CSS itu memang paling tinggi prioritasnya. Tapi dia tidak menjelaskan tentang keunggulan dari selektor ya. Selektor ID, selektor kelas, dan selektor tag HTML langsung. Nah, itu yang perlu diingat ya. Perlu diingat. Jadi itu yang paling utama, cara kerjanya yang diingat ya. Cara kerjanya ini yang tidak dijelaskan di beberapa tutorial ya. Jadi ini pun juga berdasarkan pengalaman ya. Jadi ternyata kenapa kok tidak berubah settingan yang kita atur, CSS-nya kok nggak ngaruh ya, nggak berubah hurufnya. Nah mungkin tadi ada kesalahan pengaturan, apakah menggunakan kelas, ID, atau inline CSS. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nah, ini seru nih ya. Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu. Loh, ada pertanyaan? Belum Pak. Catat ya. Ya. Belum, Ini Pak. apa yang saya tuliskan, apa yang saya omongkan ini tidak ada di webnya ya, tidak ada di W3 School. Apa yang saya umumkan, apa saya bicarakan ini tidak ada di W3 School. Di W3 School hanya tutorial saja ya. Ini boleh coba sendiri ya. Bagaimana cara merubah warna? Silakan tuh warna tomato, oranye dan sebagainya. Silakan kalian bisa pakai teks, bisa pakai kode warna. Nah, ini kode namanya warna langsung ya. Nah, ada bisa pakai yang pakai heksagonal yang ini nih. Apa RGB? RGB ini yang mana ya? Ini pakai angka. Ada yang pakai hex ini pakai huruf heksadesimal. Nah, ini nih. Warna 000 FFF00 ini warnanya berarti yang putih itu F ya. Kalau putih itu F, kalau 0 itu hitam. Nah, itu yang paling saya ingat cuman itu, yang lain saya nggak ingat. Ya. Jadi kalau ketemu warna FFF itu berarti putih. Kalau 000 hitam. Nah, ini kan ini 00 hitam. Tapi dikasih tanda pagar depannya ya. Jadi kode angkanya ini dikasih pagar supaya mengetahui kode warna. Ini kode warna ya, kode warna RGB. Nah, ini warna hitam. Ini hitam agak muda ya. Nah, ini abu-abu, ini FF putih ya. Nah, ini coba sendiri ini mah ya. Mudah ini mah ya. Terus background, ada background image, ada background color. Nah, ini bisa kita coba semuanya ya. Opacity itu transparansinya. Jadi kalau kita ada background green tapi opacity-nya berapa persen, nah ini bisa jadi seperti ini. Dia transparan. Ada image, dan seterusnya. Ada border, ada margin. Nah, ini coba sendiri ya. Ini mah bisa coba sendiri. Nah, yang sering dicoba juga yang teks. Nah, yang teks ini text formatting. Nah, ini warnanya text color. Terus kalau mau tipe itu bisa text size ya, font ya, di font ya. Ya, jadi ada alignment, ada shadow, ada hurufnya bisa berbayang. Nah, ini yang CSS font, ini yang berhubungan dengan tipe-tipe huruf. Ada font family, ada font size ya, dan seterusnya. Ya, ini bisa dicoba ya. Link-link yang di samping ini bisa dicoba sendiri. Tapi yang tadi saya sampaikan ini tidak ada penjelasannya di situ ya. Jadi silakan dicatat yang tadi ya. Bagaimana cascadingnya ya. Di mana letak tingkatan CSS ya. Jadi secara tempat maka yang menang adalah inline CSS dari eksternal dan internal. Jadi yang menang adalah inline CSS. Itu juaranya ya. Nah, berikutnya kalau secara selektor, maka yang juaranya adalah ID ya. Tag HTML langsung kalah dengan kelas kalah dengan ID, tapi ID pun akan kalah dengan rajanya yaitu inline CSS. Inline. Nah, itu yang juaranya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita menggunakan internal CSS, external CSS ataupun inline CSS? Kapan ya, ini pertanyaan nih, kapan kapan sih kita menggunakan eksternal, kapan tuh, terus kalau pakai internal kapan, kalau pakai inline kapan? Nah, kita berasumsi bahwa setiap CSS itu ada fungsinya masing-masing ya. Oke, kapan menggunakan eksternal ya? Jika eksternal karena dia dipisah file ya, kita buka yang eksternal CSS, kita contoh buka yang eksternal CSS. Nah, ini eksternal CSS, ini internal CSS, dan ini CSS-nya yang di bawah. Nah, ini file CSS-nya. Nah, kapan kita menggunakan
eksternal CSS jika kita mempunyai beberapa halaman web ya. Kalau cuma satu ngapain CSS-nya dipisah ya. Jadi halaman webnya HTML-nya cuma satu terus dipisah, nah itu boros ya. Boros tempat, boros file ya. Jadi kalau filenya lebih dari satu, nah sudah layak menggunakan eksternal CSS. Kenapa? Supaya ngetiknya nggak usah ngopi berkali-kali. Cukup panggil ini CSS milestyle.css, maka semua halaman yang memanggil ini akan sama settingannya dengan yang ini. Nah, itu ya. Jadi kapan menggunakan eksternal? Pada saat kita memiliki beberapa halaman web, beberapa halaman HTML. Kalau cuma satu, ngapain pakai eksternal ya? Itu langsung bisa pakai internal ya. Oke. Nah, apa syaratnya lagi kalau pakai eksternal? Syaratnya pengaturan tampilannya seragam, mirip. Nah, jadi setiap halaman itu yang mirip-miripnya itu disimpan di eksternal CSS. Contohnya apa? Kemarin kita belajar layout. Nah, kalau membuat layout, maka sebaiknya CSS-nya disimpan di eksternal. Kenapa? Karena sama settingannya ya kan? Settingan halaman itu kan mirip ya. Halaman 1 sampai halaman 4 misalnya. Layoutnya sama. Nah, karena layoutnya sama, maka sebaiknya CSS-nya disimpan di eksternal supaya tidak banyak copy CSS ya. Jadi cukup panggil file CSS-nya yang ini misalnya ini namanya layout.css. Maka semua halaman akan mengandung layout.css bagi yang memanggilnya ya. Jadi jika pengaturan tampilannya sama setiap halamannya ya. Oke, seperti itu. Contoh yang paling mudah layout lah seperti kemarin ya. Layout itu adalah kalau kita membuat layout dengan CSS, maka sebaiknya layout itu dibuat dengan eksternal CSS supaya tidak ada copy CSS di satu file HTML ke file HTML yang lain. Cukup panggil nama ini ya, cuma panggil nama CSS-nya, maka semua akan layoutnya sama karena menggunakan eksternal CSS. Jadi eksternal CSS ini sekali tulis untuk beberapa halaman. Nah, itu prinsipnya. Sekali tulis untuk beberapa halaman. Sekali menulis CSS untuk beberapa halaman HTML. Nah, itu filosofi dari eksternal CSS ya. Tadi syaratnya beberapa HTML dan sama settingan tampilannya ya, pengaturan tampilannya sama. Nah, mirip, sama atau mirip, nah, itu boleh menggunakan eksternal CSS. Nah, kita masuk ke internal. Kapan kita guna internal CSS? Ya, kita gunakan internal CSS kalau tadi filenya cuma satu ya. Kalau filenya cuma satu ya cukup pakai internal nggak apa-apa ya. Karena tidak berpengaruh dengan halaman-halaman yang lainnya. Apalagi kapan? Kalau ada satu halaman, ada sesuatu yang berbeda dengan halaman yang lainnya. Misalnya kita di sini kita panggil apa yang ini, kita copy saja ya. Misalnya kita coba di sini, kita kopikan yang ini. Ini apa eksternal. Kita coba di sini. Nah, kita kopikan di sini. Ya, ini adalah contoh penggunaan ya multiple CSS ya. Ada eksternal, ada internal. Nah, kapan kita gunakan internal? Nah, layoutnya sudah pakai eksternal. Nah, ternyata di halaman ini, halaman tertentu, misalnya halaman home, ada yang beda settingannya nih. Misalnya di layout kita semuanya warnanya merah, semua huruf H1-nya. Ternyata di home H1-nya dia warnanya biru. Nah, bisa kita gunakan internal CSS. Jadi nanti H1 yang khusus untuk halaman tertentu, maka dia menggunakan internal CSS. Jadi sesuatu yang khusus di halaman tertentu, kita bisa menggunakan internal CSS. Kalau yang umum, kita menggunakan eksternal CSS. Jadi kalau settingan umum, gunakan settingan di eksternal CSS. Kalau settingan khusus, kita gunakan internal CSS. Jadi khusus di halaman tertentu yang berbeda dengan halaman yang lainnya, dan dia berbedanya hanya sedikit, ya berbedanya sedikit, maka bisa menggunakan internal CSS. Ya. Itu eksternal, internal. Nah, berikutnya inline. Kapan pakai inline? Ini lebih spesifik lagi. Kalau ada tag-tag yang memang berbeda, ya, berbeda khusus, ya.
di halaman itu ada tag yang sama, misalnya di halaman tersebut di external CSS warna tag P warnanya hitam ya. Misalnya tag P di halaman CSS eksternal itu kita warnanya hitam. Nah, di halaman home ternyata P itu warnanya biru ya. Nah, itu bisa menggunakan internal CSS. Nah, ternyata di paragraf terakhir P itu nggak boleh warna biru. P itu menggunakan warna kuning. Maka disitulah kita menggunakan inline CSS. Jadi inline CSS ini bisa jadi spesifik khusus dari khusus ya. PIP-nya ya. Jadi kalau ada tag PIP yang berbeda sama sekali dengan halaman yang sama di situ ya, halaman HTML yang sama. Misalnya di home, yang lain paragrafnya warnanya biru, tapi dia pengen di paragraf terakhir dia warnanya menjadi kuning. Maka dia bisa menggunakan inline CSS untuk yang paragraf terakhir. Tapi ternyata sebagian besar halaman web yang kita buat misalnya ada 4 halaman web, semuanya warna P-nya adalah merah, maka sebagian besar menggunakan merah, maka beberapa halaman itu kita setting dengan menggunakan external CSS. Halaman khusus, halaman home, P-nya warna biru, kita gunakan internal CSS. Nah, ternyata di paragraf terakhir di halaman home itu nggak boleh warna biru, harus warna kuning, maka kita menggunakan inline CSS khusus untuk paragraf terakhir di halaman home. Nah, itu kronologisnya ya. Jadi kalau eksternal itu yang umum-umum, pengaturan umum, tampilan secara umum, maka kita sebaiknya menggunakan external CSS untuk beberapa halaman. Nah, kalau yang khusus tertentu, pengaturan tampilan tertentu di halaman khusus tertentu, di halaman web tertentu, maka kita bisa menggunakan internal CSS. Ternyata dari internal itu ada satu lagi yang kekhususan, ada PIP-nya, ada tag yang berbeda sendiri dari teman-temannya di halaman yang sama ya tentunya. Maka kita bisa menggunakan inline CSS. Nah, itu ya. Itu tingkatan-tingkatannya. Kapan menggunakannya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, dicatat ya. Jadi emang itu tidak ada di W3 School tidak ada seperti itu. Jadi harus dicatat dan diingat supaya dia tidak salah dalam mengatur CSS di masa akan datang ya. Nah, berikutnya ini yang terakhir nih ya. Kapan menggunakan kelas, kapan menggunakan ID. Nah, ini yang terakhir nih. Tadi kan sudah kita bahas kapan eksternal, kapan internal, kapan inline. Nah, sekarang kapan kita menggunakan selektor ID, kapan menggunakan selektor kelas ya. Kalau settingannya beberapa, misalnya ya, ini contoh yang abu ya. Jadi ternyata hanya beberapa tag yang membutuhkan abu-abu, tapi dia lebih dari satu, maka dia harus menggunakan kelas ya. Jadi jika ada beberapa tag yang memiliki aturan yang sama, maka beberapa tag HTML memiliki settingan atau aturan penampilan yang sama, style CSS yang sama, maka kita bisa menggunakan kelas. Seperti contoh H1 dan P ini kelas abu, maka masing-masing dia akan mengadopsi kelas abu. Ya, kelas, karena tadi kelas ini boleh lebih dari satu dalam satu file HTML yang sama ya. Jadi kelas ini boleh lebih dari satu dari file HTML yang sama. Jadi kalau ada satu halaman ternyata settingannya mirip walaupun beda tag ya. Jadi kalau kelas ini sebaiknya beda tag tapi aturannya sama ya. Kayak contoh H1 sama P kan beda tag HTML, tapi ternyata dia pengen warnanya abu-abu. Mau H1 abu-abu, mau P abu-abu, maka kita bisa menggunakan namanya class, selektor class. Jadi selektor class digunakan untuk tag HTML yang berbeda dengan pengaturan tampilan yang sama. Jadi tagnya berbeda, pengaturannya sama. Itu menggunakan class. Jadi class bisa ditulis lebih dari satu kali di dalam file HTML yang sama. Oke, kapan menggunakan ID? Nah, kalau ID ini lebih khusus lagi. Jadi, jika ada satu tag ya terlalu panjang untuk dituliskan dengan inline CSS, contohnya inline CSS yang ini ya, yang PWD, ini cuma 2 nih ya, dikit ya, cuma 2 settingan. Nah, bagaimana kalau dia settingannya CSS-nya banyak, sintaknya ada lebih dari 10 baris?
kan jelek tuh ya di dalam apa di dalam HTML-nya. Jadi tidak rapih, penampilannya tidak bagus source code-nya. Maka jika sebuah inline CSS sudah lebih panjang daripada beberapa baris, maka inline CSS ini sebaiknya dibuatkan dalam bentuk selektor ID, ya. Kenapa? Untuk merapihkan, ya. Jadi inline CSS-nya kita pindahkan ke atas ke dalam internal CSS, lalu kita beri selektor ID. Karena selektor ID, maka dia hanya khusus. Karena dia ID, tidak boleh ada ID lebih dari satu kali dalam satu halaman. Apa yang terjadi kalau ID-nya lebih dari satu? Maka yang dianggap adalah ID yang pertama kali muncul, ya. Kita buktikan yang ini ya, di yang P ini. Jika ID-nya ada 2 gimana, Pak? Nah, apa yang terjadi? ID ada 2, kita tambahkan ID para 1 di sini ya. Di P ini tambahkan ID para 1. Apa yang terjadi kalau ID-nya 2? Mana yang menang? Apakah yang P atau yang H1? Ya, kita lihat. Mana? Para 1. Oke. Nah, ternyata dia yang menang adalah yang terakhir ya. Jadi yang sebutkan yang menang adalah ya coba yang terakhir. Jadi dia nggak apa yang atasnya karena sudah tertimpa oleh yang inline. Nah, sekarang kita hapus yang inline-nya. Kita buktikan. Nah, ini bisa kita coba-coba ya. Kita bisa coba-coba contoh-contoh sintak CSS-nya. Kita hapuskan yang inline-nya ya. Inline CSS-nya kita hapus. Nah, apa yang terjadi? Ini parahnya ada 2 nih ya. Ya. Wah, kalau di sini berarti aturannya sudah ada aturan baru ya. Dulu waktu browser yang lama ya, ini berarti saya pengalaman baru ya. Dulu browser yang lama itu ID-nya hanya berlaku 1 ya. Jadi ID ini hanya berlaku 1. Jadi kalau di sini kita lihat ID-nya bisa berlaku 2 ya. Di browser yang lama, di aturan browser yang lama, maka jika ID-nya ada lebih dari 1, maka dia hanya menganggap ID 1 yang ID pertama yang akan dianggap, berikutnya tidak dianggap. Nah, ternyata ini sudah settingan browser yang terbaru mungkin ya. Jadi dia para 1 dan kelas itu boleh lebih dari 1. Ya, berarti ID boleh lebih dari 1 kali ya dengan settingan yang sama ya. Tapi tadi ID akan lebih unggul daripada kelas ya. Contoh dia H1 adalah kelas abu. Harusnya warnanya abu-abu, tapi ternyata dia menggunakan ID para 1, maka dia menjadi warna merah. Si H1-nya menjadi merah karena menggunakan ID para 1 ya. Nah, ini sudah settingan browser yang terbaru sepertinya. Jadi sudah lama saya tidak mengulik lagi CSS ya. Jadi ini hanya cara kerja. Jadi bisa dibuktikan bahwa ID pun boleh lebih dari 1, tapi dia akan menimpa settingan kelas. Tetap dia menang dari kelas, tetap menang dari file tag HTML langsung seperti yang green ini ya. Ini green tidak berlaku sama sekali nih. H1 green. Kenapa? Karena dia kalah sama kelas abu. Ternyata kelas abu pun kalah dengan dengan ID para 1. Nah, ini cara kerjanya ya. Jadi ini dicoba-coba, boleh dicoba sendiri di laptop masing-masing ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cara kerja CSS itu bertingkat-tingkat sesuai hierarkinya masing-masing ya. Yang tingkat paling atas itu menggunakan inline CSS, yaitu PIP-nya khusus yang sangat khusus ya. Yang sangat khusus menggunakan inline CSS. Jika ada settingan umum, kita menggunakan eksternal CSS. Jadi kalau tampilan-tampilan yang umum di beberapa halaman itu sama tampilannya, contohnya layoutnya sama, backgroundnya sama, maka kita menggunakan eksternal CSS. Jika halaman itu khusus, misalnya halaman home itu khusus, berbeda dengan yang lain, maka kita bisa menggunakan internal CSS. Nah, pada saat kita menggunakan kelas selektor kelas ataupun selektor ID, maka kita bisa simpulkan bahwa kelas itu akan unggul dari tag HTML langsung. Contohnya H1P, maka akan kalah dengan kelas kuning dan kelas abu. Nah, kelas pun akan kalah dengan ID. Contohnya ID para 1. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, jelas ya? Belum. Ya, Ya, gampang ya? Pak. Ya. Nah, untuk yang lain dicoba sendiri ya. Yang warna background yang sebelah sini nih, menu-menu sebelah kiri ini silakan ya coba sendiri. Ya, Bagaimana cara Pak. memberikan komentar pada CSS? Ini pakai Pak. slash bintang ya. Apa ya? Silakan. Ya, boleh, silakan. Kenapa? Siapa tadi yang ngomong? Oke, ya. Jadi kita bisa simpulkan seperti tadi ya, itulah penggunaan CSS. Jadi nanti untuk yang lainnya silakan dicoba sendiri ya. Coba sendiri warnanya, backgroundnya, bordernya, margin, padding, text, fonts dan sebagainya, icons, links. Nah, jadi bisa kita coba semua hal-hal yang ada di menu W3 School ini ya. Ada semua lengkap sampai bawah ini ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan bahas layoutnya ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas layout menggunakan CSS ya. Kemarin kita membuat layout dengan table, maka selanjutnya kita akan membahas layout dengan CSS ya. Oke, untuk uji cobanya, nah, sekarang kita masuk ke tugas uji coba, nah, ya, live coding ya. Oke, jadi siapkan editornya ya, terserah lah mau pakai Notepad atau Notepad plus atau VS Code atau Sublime atau yang lainnya, silakan dibuka, lalu kita akan mencoba buat beberapa file HTML ya, ya. Nah, sebelum itu kita akan demokan bagaimana membuat eksternal CSS ya. Jadi kita akan demokan bagaimana membuat eksternal CSS. Nah, saya akan sharing yang Notepad-nya dulu ya. Kita akan tutup dulu yang webnya. Kita akan sharing yang Notepad plus-nya. Oke. Kita sharing Notepad plus-nya. Oke, Notepad-nya sudah muncul ya? Halo? Ya. Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ya, tadi kita sudah mendemokan internal eksternal itu sudah jelas ya, karena emang di situ sudah ada. Nah, jadi ini kita demokan bagaimana membuat eksternal CSS ya. Nah, kita buat file baru namanya mystyle.css. Jadi kita buat file baru ya. Jadi caranya adalah kita panggil nama CSS kita, lalu kita buat file baru. Mungkin kalau di sini bisa kita pilih language-nya CSS ya. Language CSS. Ya. Language CSS. Nah, seperti tadi kita buat aja, ketik di sini ya. Ya, background, color, warna biru muda, cyan ya. Nah, kalau kita membuat new file ini, kita save ya, kita save. Nah, save-nya di folder yang sama ya, supaya mudah mencarinya. Kita save di folder yang sama dulu ya. Nanti kalau sudah lancar kita bisa save di folder yang lain ya. Nah, namanya mystyle.css. Ya, ingat, namanya harus sama dengan yang dipanggil di sini ya. Namanya harus sama dengan yang dipanggil di sini, mystyle.css, ekstensinya CSS. mystyle.css. Maka di sini mystyle.css. Jadi kalau kita coba lihat filenya ya, itu bisa ada file .css ya, nih mystyle.css, filenya ada mystyle.css di
di folder yang sama dengan file HTML-nya. Ini coba saya buat coba CSS HTML ya. Ini file namanya coba CSS HTML, lalu stylenya adalah nama CSS-nya MyStyle CSS. Nah, ini kita tambahkan ini H1 misalnya. Kita coba CSS. Nah, apa yang terjadi kalau kita run ini? Nah, kita lihat di run di browser. Nah, ya kan, silakan run di browser masing-masing ya. Nah, maka halamannya jadi biru ya. Jadi di halamannya itu akan menjadi biru ya. Silakan dicoba masing-masing aja ya. Nah, jadi supaya halamannya tidak pindah-pindah, jadi halamannya akan berubah biru. Kenapa? Karena body backgroundnya adalah body background colornya adalah cyan ya. Nah, jadi seperti itu cara membuat eksternal CSS. Kalau internal cukup tambahkan tag style di sini ya. Kalau yang internal cukup tambahkan tag style buka, tag style tutup. Nah, kita bisa tambahkan ini H1 misalnya. Kita tambahkan warnanya merah. Ini akan H1 jadi warna merah. Nah, seperti itu ya. Terus kalau mau namakan inline, maka inline ditambahkan di tag HTML-nya dengan atribut style. Di warna merah, maka kita kasih dia supaya ke tengah text align sama dengan center. Nah, ini kalau kita buka di browser ya, kita coba buka di browser ya. Kita coba buka di browser. Nah, kita present browsernya ulang. Nah, kita lihat. Nah, inilah hasil dari yang tadi ya. Jadi kita menggunakan 3 CSS langsung nih ya. Ada eksternal, yang warna biru ini disimpan eksternal, lalu coba CSS, warna merah ini internal, lalu di tengahnya menggunakan inline CSS. Nah, itu contoh cara membuat file CSS. Oke, sekarang dicoba masing-masing ya. Nah, jadi saya akan membuat sebuah live coding, jadi sampai jam 11, jadi 30 menit kalian mencoba mempraktikkan apa yang ada di W3 School tadi ya. Jadi dicoba warnanya, bordernya, teksnya, fontsnya dan sebagainya. Silahkan dicoba file contoh-contoh yang ada di W3 School tadi. Lalu nanti kita akan panggil satu persatu apa hasil dari demonya ya. Demokan semuanya ya. Demokan eksternal CSS, demokan internal CSS, demokan inline CSS, demokan kelas ID, dan demokan semua tag-tag atau sintak-sintak CSS yang ada di W3 School, dari background, color, border, margin, text, fonts dan sebagainya ya. Silahkan dicoba membuat file bebas ya, mau isi apapun bebas demonya. Yang penting tadi menggunakan semua yang sudah disampaikan di materi ya. Jadi ada internalnya, ada eksternalnya, ada inline-nya, ada kelasnya, ada ID-nya, dan menggunakan sintak-sintak CSS yang ada di dalam W3 School. Jadi ada ikonnya seperti apa, fontsnya seperti apa, teksnya seperti apa, marginnya seperti apa, color seperti apa, background seperti apa. Oke, nanti saya akan panggil satu persatu untuk menunjukkan apa yang sudah dicoba tentang CSS untuk materi hari ini. Oke, dipersilakan dicoba dulu. Nah, dibuat sebanyak-banyaknya ya. Dicoba semaksimal mungkin. Oke, silakan ya. Nanti saya akan panggil 30 menit lagi lah ya. Kita akan mute sebentar untuk kalian mencoba di tempatnya masing-masing. Oke, terima kasih. Nanti saya akan panggil 30 menit ya. Jadi ini tidak akan putus, hanya mute saja ya. Oke, boleh ya. Silakan yang mau minum dulu, mau makan dulu boleh ya. Oke.